Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam kondisi sehat semua ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba feedback hasil modul yang rancangan wawancara yang sudah Anda kirim kapan hari. Rencana sih saya mau pakai Zoom, evaluasi pakai Zoom ya. Saya pikir-pikir lagi nanti sangat terbatas ya. Mending saya buatkan video saja, semoga ini bisa buat semuanya, tidak hanya yang saya feedback saja. Nah, dari dua kelas, dari laporan yang sudah saya baca semua, ini catatan saya perlu diperhatikan, akan saya bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama, masih ada beberapa mahasiswa yang masih belum paham tentang konsep wawancara BI, tetapi tidak banyak ini ya, 10% lah kurang lebih ya. Saya lihat yang belum oke itu intinya konsep dasar BI masih belum paham. Mohon belajar lagi, mohon PowerPoint-nya juga ada, bahkan video kuliah tamu itu juga ada di YouTube gitu. Tolong didengarkan lagi, disimak lagi, dipahami lagi dari konsep wawancara BI itu. Kebanyakan yang salah itu adalah di resultnya, di hasilnya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa kasus. Nah, sedikit saja saya menjelaskan ya. Saya tidak mengulang lagi. Sebenarnya ini saya berharap sudah paham, sudah lewat. Tapi ya ini memang tugas saya untuk menjelaskan, menfeedback gitu ya. Oke, wawancara BI itu adalah proses wawancara yang sumbernya itu adalah benar-benar pada perilaku nyata, perilaku saat mereka bekerja ya, perilaku real gitu ya, perilaku real, bukan perilaku yang seandai-andaikan. Misalnya, andaikan Bapak jadi pimpinan, kira-kira apa yang Bapak lakukan, itu tidak bisa, kan masih mengandai-andai. Bukan ketika saat ini Bapak menduduki posisi itu, Bapak ketika mendapatkan tekanan dari anak buah Bapak, apa yang Bapak lakukan? Nah, berarti kan benar-benar kondisi real. Atau mungkin ditanyakan, Bapak pernah mendapatkan tekanan dari anak buah Bapak? Oh iya, pernah, sering. Bisa diceritakan Mbak, Pak, prosesnya bagaimana? Nah, misalnya diawali dari situ dulu, bertanya. Dia akhirnya jawab, mengalir. Setelah itu ya kita dengarkan saja, kita ikuti alurnya. Kapan kita bertanya situasi, kapan kita membuat situasi baru, artinya kapan kita pindah ke situasi baru, kapan kita bertanya hasil, kapan kita bertanya tentang tugas dan apa yang dilakukan individu itu. Nah, itu hal yang harus Anda kuasai nanti di dalam proses BI ini. Kemarin sudah saya membuat guide ya. Ya memang guide itu hanya sebatas guide gitu ya, guide interview. Artinya tidak terus guide itu Anda baca, Pak ini gini, ini satu-satu Anda baca, ya tidak seperti itu. Nanti jadinya lucu gitu ya. Guide itu untuk mengajarkan Anda, kurang lebih nanti saya pertanyaannya ke sini gitu ya. Bukan berarti guide itu terus harus Anda tanyakan, dijawab, tanyakan, jawab. Jadi jadinya nggak BI gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi mohon yang belum oke itu, catatan saya nomor satu benar-benar belum paham tentang BI. Tolong belajar lagi. Jika memang masih belum paham lagi, bisa japri saya, mungkin bisa saya jelaskan atau bisa saya telepon gitu ya. Tapi beberapa saja kok, tidak banyak. Yang kedua, ada beberapa mahasiswa yang mengambil situasi bukan yang sebenarnya. Tadi sudah saya singgung di awal. Di situasi ya, ada beberapa aja. Ketika ada jika itu, menurut saya itu belum terjadi gitu. Situasi itu yang sudah terjadi. Ya, Anda boleh mengambil situasi itu yang sudah terjadi.
Jadi misalnya Anda bertanya pada mahasiswa, misalnya kepada teman Anda, ketika nanti Anda lulus gitu ya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan nanti setelah lulus S1? Nah, itu kan nggak bisa kalau dalam konteks wawancara BI. Karena apa? Karena belum terjadi. Nah, bagaimana Anda bisa melihat perilaku seseorang sedangkan perilaku itu belum dilakukan, sama orang itu belum dilakukan, ya nggak bisa kan gitu. Nah, itu kan itu sudah salah fatal gitu. Tolong poin kedua ini semoga bisa dipahami. Ini kesalahan di situasi. Nah, selain itu juga situasinya harus benar-benar sesuai dengan real di lapangan. Jangan hanya fokus pada situasi yang sesuai dengan kompetensinya. Hati-hati, ada yang saya lihat ada yang terkecoh gitu ya, terkecoh melihat situasi kompetensinya, sehingga situasinya itu sebenarnya bukan situasi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, tetapi situasi dari kompetensinya. Itu sebenarnya tidak baik, tidak tepat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau masih belajar, oke lah gitu. Tapi artinya sudah paham lah inti dari konsep STAR itu, oke saya loloskan. Tapi ada beberapa yang tolong dicek lagi gitu ya. Terus selain itu, poin kedua semoga bisa dipahami ya. Jadi situasi itu benar-benar situasi real. Situasi yang benar-benar orang itu sudah melakukan. Bukan situasi yang belum terjadi. Semoga dipahami. Yang ketiga, ini hanya guide interview. Saya berharap jangan membuat pertanyaan secara langsung, atau jangan membuat pertanyaan di dalam pertanyaan itu ada jawabannya gitu. Saya sering mengatakan ini ya, nggak tahu Anda ingat apa tidak. Misalnya Anda mau bertanya tentang orang itu, kematangan emosi orang itu gimana, masa pertanyaannya, Bapak, kematangan emosional Bapak itu kira-kira seperti apa? Nah, masa pertanyaannya seperti itu? Nah, itu kan di dalam pertanyaan kan ada jawabannya. Oh, aku tuh mau digali tentang kematangan emosi. Kan seperti itu jadinya. Ya walaupun sih kalau dengan BI ini tidak bisa faking good, faking bad ya. Tetapi kan ketika pertanyaannya seperti itu jadinya ya menohok aja atau lucu aja gitu ya. Ini konteksnya wawancara misalnya. Ya mungkin bisa diawali dengan pertanyaan, kalau kita mau menggali kematangan emosi bisa diawali dengan misalnya, Pak bisa ceritakan beban kerja Bapak itu selama ini seperti apa Pak, misalnya gitu. Diawali dari situ, itu kan nggak ada hubungannya dengan emosi ya, nggak ada kematangan emosi ya. Nah, dia ceritakan panjang lebar ABCD misalnya. Nah, ketika ABCD kan kita bisa bertanya setelah itu, Pak tentunya ketika menjalankan beban tugas itu kan nggak gampang Pak, pasti Bapak punya strategi khusus, atau pasti Bapak punya hal-hal yang selalu Bapak perhatikan dalam menjalankan tugas yang sekian banyak itu, sehingga Bapak bisa melakukan itu semua dengan baik. Kira-kira apa Pak yang Bapak biasa lakukan? Nah, itu kan sebenarnya bertanya tentang, dari situ kan jawabannya kan kita bisa lihat apakah orangnya sering marah-marah, apakah orangnya emosinya gimana, itu kan bisa dilihat kan dari situ, dari pertanyaan. Nah, seputar itulah pertanyaannya. Jadi tidak bertanya yang pertanyaannya itu, di dalam pertanyaan itu ada jawabannya. Misalnya selain itu juga misalnya tentang tekanan kerja. Apakah Bapak selama ini merasa tertekan bekerja? Nah, masa bertanyanya ya gitu kan? Oh, berarti ini mau bertanya tentang tekanan kerja kan, ya nggak seperti itu. Semoga poin 3 ini bisa dipahami. Tolong kalau ada yang membuat pertanyaan seperti itu segera dirubah. Kalau sudah mau praktikum jangan ditanyakan gitu. Ya anak psikologi harus pinter lah gitu ya. Harus pinter membuat sebuah opini atau sebuah obrolan, di mana obrolan itu sebenarnya tidak nyantai. Obrolan itu bukan nyantai ya. Obrolan itu tidak menjurus, tidak langsung to the point. Ya kita bisa aja ngobrol-ngobrol ringan seputar kehidupan subjeknya, tetapi di balik itu kita bisa mengevaluasi banyak hal. Itu yang harus Anda bangun. Jadi tidak hanya sekedar bertanya langsung to the point. Oke, poin keempat,
catatan saya adalah ada beberapa mahasiswa yang menggunakan membuat kompetensi ini yang lebih dari 5 kategori. Mengapa kemarin saya buat 3, misalnya itu baik, sedang, buruk gitu ya, hanya sekedar 3 aja. Itu memudahkan kalian untuk proses belajar. Karena kalau kamus kompetensinya semakin lebar, Anda semakin pusing nanti ketika Anda melakukan wawancara. Jawabannya orang ini seperti ini kira-kira masuk di mana? Kalau rentannya itu terlalu jauh, rentannya terlalu banyak, misalnya Anda membuat 7 kategori, 5 kategori lebih, bingung nanti Anda. Ini masuk di mana? Antara bedanya 5 dan 4 seperti apa gitu. Tetapi kalau Anda membuat langsung to the point 3, 2, 1 kan gampang. Oh, ini baik berarti baik tinggi. Oh, ini sedang kayaknya sedang. Oh, ini sangat buruk karena tidak tercapai sekali. Oh, berarti rendah. Itu sangat mudah gitu ya. Tapi tidak salah, yang poin keempatnya tidak salah. Saya tidak menyalahkan, tetapi diperhatikan lagi, yakinkah kalian bisa nanti menggali data dengan kategori sekian sebanyak itu gitu ya. Itu perlu dipikirkan lagi gitu ya. Saya tahu kalian mengambil dari kamus kompetensi gitu ya, tinggal ngopi. Tapi kan ya tidak seperti itu gitu ya. Tolong diperhatikan lagi. Nah, yang poin kelima ini yang saya agak sedih gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang belum selesai tetap dikumpulkan. Saya nggak tahu niatnya apa ini gitu ya. Tolong yang poin kelima ini diperbaiki mumpung masih ada waktu. Artinya belum perkuliahan masih belum selesai, masih ada waktu lah untuk bisa memperbaiki. Ya, yang merasa belum selesai boleh deh menyampaikan ke saya atau bimbingan khusus ke saya gitu ya, tidak masalah gitu. Pak, ini saya sudah kerjakan kemarin, mohon maaf belum selesai. Itu saya lebih senang gitu ya, ketika Anda tidak mengumpulkan tetapi belum selesai, niatnya apa gitu ya, saya nggak tahu itu. Semoga hanya salah kirim gitu ya. Kemarin saya beberapa kali mengklarifikasi ternyata salah kirim gitu. Saya nggak tahu lah poin kelima ini, kalian bisa berpikir sendiri, bisa merasa sendiri seperti apa itu nanti. Nah, oke, itu ya 5 catatan dari saya. Semoga nanti 5 catatan ini bisa memberikan feedback yang benar-benar bermanfaat, feedback yang benar-benar bisa membuat Anda lebih baik gitu ya, dan Anda bisa menjalankan praktikum dengan baik. Saya berharap praktikum sudah minggu depan ini atau mungkin saat ini, setelah saat ini Anda sudah bisa praktikum gitu ya. Termasuk yang belum oke itu ya segera diperbaiki, sudah langsung praktikum saja gitu ya. Tapi jika kalian merasa belum paham dan pengen bimbingan dengan saya, pengen WA saya atau pengen melihatkan ke saya laporan, ya saya terima gitu ya. Tapi saya tidak memaksa gitu ya. Menurut saya, catatan saya, feedback saya sudah sangat banyak dan kalian saya rasa sudah bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, ini contoh-contoh kasus, tidak saya sebut namanya biar tidak tersinggung gitu ya, kerjaannya dibahas. Nah, ini contoh ya, contoh yang studi kasus yang ini pertanyaan komen saya, masa pertanyaan hasil seperti ini, apa yang Anda lakukan jika masalah. Nah, ini kan jika, kalau kita lihat ini kan, apa yang Anda lakukan jika terjadi masalah dalam sebuah produksi suatu produk, apalagi ini posisinya di hasil gitu ya. Lah, masa pertanyaan hasil seperti ini? Seharusnya ini kan di sini, di situasi ini. Apakah Anda apa yang pernah Anda lakukan untuk kemajuan kualitas perusahaan? Nah, ini gimana? Ini hasil padahal gitu ya. Ini sebagai contoh. Berarti Anda belum paham sekali apa itu STAR, apa itu BI gitu. Terus apa bedanya result dengan action? Apa bedanya action dengan situasi? Coba dilihat ini. Saya yakin kalau Anda melihat ini yang sudah paham, oh iya itu memang benar salah gitu ya. Nah, kalau yang mengerjakan seperti ini, mohon belajar lagi, dan saya berharap benar-benar bisa melihat. Itu kan saya share ya semuanya. Coba lihat teman-teman yang sudah oke, yang sudah bagus, coba cara membuatnya. Tapi jangan dicontoh, jangan di copy paste, tapi minimal Anda belajar dari yang sudah benar gitu. Ini studi kasus, semoga ini bisa dipahami. Ini yang saya katakan tadi, apakah Anda pernah berpikir inovasi? Nah, ini kan pernah gitu. Apakah pernah
Ya mungkin ini pertanyaan tertutup ya. Jadi kalau dia jawab pernah, jangan sampai berhenti gitu. Boleh pertanyaan tertutup tuh boleh Anda sampaikan. Apakah Anda pernah berpikir inovasi? Nah, ini kan pengen menguji. Oh ya pernah. Bisa nggak ceritakan tentang prosesnya ya? Bisa nggak diceritakan lebih lanjut misalnya. Nah, itu benar-benar real karena dia pernah jawab pernah gitu. Tapi jangan bertanya hanya jawab pernah ya sudah gitu. Terus hubungannya apa gitu. Nah, itu perlu dipahami. Berikutnya, kasus berikutnya. Oh, ini sudah ya. Apakah menurut Anda ini melakukan komunikasi secara baik? Lah ini kan opini. Ingat Mas Sandi kemarin kan nggak boleh berkata opini. Jadi ya nggak boleh menurut Anda gitu. Ya kita bertanya ini action, apalagi situasi. Masa situasi seperti ini? Ya coba aja misalnya kita bertanya tentang ini misalnya saya nggak tahu mengungkap apa ini, anggap aja mengungkap komunikasi. Ya situasinya kan gampang ya misalnya presentasi. Oh iya, Anda kan seorang pemimpin misalnya. Anda membawai 4 orang karyawan ya iya gitu ya. Nah, bisa nggak diceritakan bagaimana membangun komunikasi dengan mereka? Apa yang biasa Bapak lakukan? Apa yang setiap hari Bapak lakukan dan Bapak punya strategi seperti apa yang bisa Bapak lakukan dengan mereka? Bisa nggak Pak diceritakan ke saya? Nah itu kan situasi. Jadi situasi ketika dia menjadi pemimpin sedang berkomunikasi dengan bawahannya. Itulah situasi gitu. Terus saya tadi juga bertanya apa yang Bapak, misalnya dia cerita banyak panjang lebar melakukan A, B, C, D, E, F misalnya. Langsung kita ke action gitu ya. Terus kalau Bapak sudah melakukan itu kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa Bapak kembangkan lagi dari situ misalnya. Sudah panjang lebar gitu ya. Terus kita tanya yang ketiga ini, ketika kosong ini, hasilnya. Terus Bapak sudah melakukan 1, 2, 3 tadi, 4 misalnya A, B, C, D, Anda sebutkan itu apa gitu ya. Terus hasilnya bagaimana Pak? Apakah tim Bapak solid? Apakah tim Bapak itu kompak? Itu gimana Pak hasilnya Pak? Apakah 100% berhasil Pak? Misalnya. Kalau misalnya jawab iya berhasil, bisa nggak Bapak ceritakan proses keberhasilan Bapak atau gambaran keberhasilan Bapak itu yang Bapak anggap berhasil itu seperti apa? Bisa nggak diceritakan lebih lanjut? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang seputar BI. Jadi pertanyaan BI itu sebenarnya mengalir saja. Jadi kita nyari situasi, terus atau nyari tugasnya, terus kira-kira apa yang dia lakukan, terus kira-kira hasilnya bagaimana. Nanti kembali lagi ke situasi lagi, nyari situasi lagi yang lain, terus actionnya apa yang dia lakukan lagi, kita nyari lagi, terus nyari hasilnya lagi, kembali lagi ke situasi lagi. Sebenarnya seperti itu alurnya. Sebenarnya kalau sudah profesional tidak pakai guide pun sudah bisa, pakai kamus kompetensi saja bisa, tetapi kan Anda masih belajar ya, tapi makanya kemarin saya minta untuk membuat guide guide interview, guide wawancara ini. Tetapi saya berharap mohon jangan bertanya hanya menanyakan apa yang sudah Anda tulis di rancangan ini. Itu salah sekali nanti kalau Anda hanya menanyakan apa yang sudah Anda tulis itu. Nanti jadinya kayak wawancara biasa, wawancara yang pertama itu. Semoga dipahami penjelasan saya ini. Terus berikutnya masih ada ya satu lagi kasusnya. Ini saya melihatnya di action gitu ya. Cek ini masa ini action gitu ya. Masa ini pertanyaan ini masa mengungkap action sih gitu. Apakah teknik yang Anda lakukan dapat dilakukan dalam jangka waktu panjang gitu? Apakah ada teknik lain dalam menganalisa laporan gitu ya? Ini kan sebenarnya bisa jadi ke arah ke situasi ya. Apakah keuntungan dari menganalisa laporan tersebut? Nah ini kan hasil ini malah nomor 3 ini. Kalau nomor 1, 2 ini bisalah ke arah action ya, tapi mungkin bisa ke action atau bisa ke tugas. Ini kan tugas, teknik-teknik itu kan lebih ke situasi apa saja yang dia lakukan gitu. Action itu kira-kira
ketika dia menjalankan SOP kan gini, di dalam sebuah perusahaan itu dia biasanya pasti cerita tentang SOP. Nah, individu itu dalam menjalankan SOP itu kayak apa sih? Nah, itulah action gitu ya. Tapi kalau dia hanya cerita SOP-nya saja, sebenarnya itu masih situasi kalau menurut saya, belum ke action karena itu sebuah apa ya, SOP itu kan ya gitu aja, gambaran pekerjaan ini sudah seperti, tapi belum tentu SOP itu dilakukan gitu loh oleh individu itu. Sehingga Anda harus paham benar, harus bisa membedakan orang ini masih berbicara SOP, belum berbicara apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu feedback saya gitu ya. Saya sudah baca satu persatu dan memang saya fokuskan ke prosesnya gitu ya. Tidak ke hasil, tidak ke sana, tapi saya benar-benar menekankan pada proses ketika Anda membuat guide interview sampai PI, mulai dari yang di awal dulu ya, masih ingat bagaimana Anda mencari subjek, bagaimana Anda terus mencari kompetensi, bagaimana Anda mencari kamus kompetensi, dan terakhir ini adalah bagaimana Anda membuat pertanyaan STAR ini gitu. Ya, saya benar-benar menekankan itu. Saya berharap ketika mata kuliah ini selesai Anda sudah tahu tahapan-tahapan melakukan wawancara PI. Dan yang belum dilakukan adalah nanti yang setelah ini Anda juga praktek gitu ya. Nah, prakteknya itu yang akan saya lihat juga. Jadi setelah Anda paham bagaimana menyusun PI, ada hal apa saja yang harus dilakukan, dan Anda juga saya beri kesempatan untuk trial error gitu ya, mencoba langsung gitu. Nah, nanti saya tunggu hasilnya itu. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jaga diri, jaga kesehatan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Apa yang saya lakukan ini benar-benar untuk kebaikan kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.